Video kali ini, adik-adik sekalian, kita coba bahas mengenai TPS, tes potensi skolastik pada komponen pengetahuan kuantitatif ya. Nah, ini ada beberapa soal yang kakak pilihkan, dan ingat adik-adik, kakak berharap adik-adik benar-benar kuasai dengan baik, karena variasi soal ini sangat sering digunakan atau sering muncul di UTBK ya. Nah, kita lihat yang pertama, adik-adik sekalian. Jika A per B plus C per D sama dengan 9 dan A per C plus B per D sama dengan 16 dengan B, C, dan D tidak 0. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke, nah kita lihat P-nya katanya 9 per 25, sementara Q-nya adalah C per B plus 1. Dan tentunya adik-adik, ini kalau C per B-nya kita tahu pasti positif, maka sudah pasti P lebih kecil dari Q. Kenapa? Karena ini kalau positif berarti lebih dari 1 ya, dan ini di bawah dari 1. Nah, gimana cara kita mendapatkan C per B? Kita lihat data yang diketahui ya. Yang diketahui adalah A per B plus C per D sama dengan 9. Nah, ini adik-adik pecahan, maka penyebutnya itu adalah B dan D. Maka setiap unsur kita kali B dan D ya. Nah, kalau ini kita kali BD, maka yang tinggal adalah AD. Ya, kalau ini kita kali dengan BD, maka D-nya boleh dicoret sehingga tinggal BC, dan 9 kalau kita kalikan dengan BD menjadi 9BD. Nah, di persamaan yang kedua, itu juga bisa kita lakukan hal yang sama, adik-adik. Yaitu masing-masing unsur kita kalikan dengan CD. Apa yang terjadi? Nah, yang tinggal di kiri adalah AD plus BC. Coba kita lihat. Ini sama ya, adik-adik, hubungannya. Maka boleh dong kita tuliskan bahwa 16CD itu sama dengan 9BD. Bisa ya? Dan adik-adik ini D-nya boleh kita coret. Nah, kita perlu C per B, maka B-nya pindahin ke ruas kiri, 16-nya pindahin ke ruas kanan. Apa yang terjadi? C per B sama dengan 9 per 16. Ups, ini udah positif. Nah, ternyata sudah langsung dapat sebenarnya jawabannya, adik-adik. Karena ini positif, udah pasti P-nya lebih kecil dari Q. Karena Q sudah pasti lebih dari 1. Tetapi kalau kita mau gantikan, boleh C per B, kemudian ditambah dengan 1, maka hasilnya menjadi 25 per 16. Ya, sangat jelas, ini 0, sekian, ini adalah 1, sekian. Maka jawabannya adalah B. Baik, yang berikutnya adik-adik, ini variasi soal yang kedua. Nah, di sini ada suatu segitiga, diketahui segitiga ABC, tentukan panjang AC katanya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ada tambahan data. Oke. Nah, gimana cara kita untuk menyelesaikan soalnya? Nah, ini kakak hapus dulu ya. Yang bagian ini kakak hapus. Nah, di sini kita akan taruh jawabannya. Nah, kita akan tinjau masing-masing pernyataannya, adik-adik. Ya, nah ini ada suatu segitiga A, B, C. Dengan panjang sisinya adalah 3 di sini 4. Nah, pernyataan pertama, dia katakan bahwa luas segitiganya 6. Ingat, pertanyaannya tadi adalah tentukan panjang AC. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan data yang diketahui, yaitu pernyataan pertama, yaitu luasnya 6. Nah, adik-adik, kalau dua sisi dikasih tahu dalam suatu segitiga, ya. Nah, tentunya untuk dapatin luas, ada konsep trigonometri kan? Ya, kalau misalkan ada dua sisi dan sudut yang diapit kedua sisi itu kita misalin theta, adik-adik, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan luasnya adalah setengah dikali kedua sisinya, nah, ya. Kemudian sinus sudut yang mengapit. Maka coba adik-adik, ini kita buat setengah dikali ini sisi-sisinya kita kalikan, kemudian dikali dengan sinus sudut yang mengapitnya. Oke. Nah, secara matematis kita jabarkan 3 kali 4, 12 dibagi 2, 6 ya. Maka 6 dibagi 6 hasilnya 1. Maka sin theta sama dengan 1. Sinus berapa yang nilainya 1 adik-adik? Ya, betul. 90 derajat. Nah, ternyata tetanya 90 derajat. Berarti siku-siku. Untuk dapetin AC bisa? Bisa dong. Kita gunakan rumus Pitagoras. Atau ingat triple Pitagoras. 3, 4 temannya atau sisi miringnya adalah 5. Tetapi kalau mau gunakan rumus Pitagoras, boleh AC sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, hasilnya 5. Nah, adik-adik, pernyataan pertama cukup. Nah, kalau pernyataan kedua, jika dikatakan AC lebih besar dari BC, oke? AC lebih besar dari BC, apakah kita bisa tentukan panjang AC?
Nah, tentunya kita tidak bisa dapat suatu kesimpulan untuk berapa panjang AC. AC lebih besar dari BC, nah tentunya banyak bilangan ya. Bisa 5, bisa 4,5. Nah, nggak bisa kita definisikan secara utuh. Berapa panjang AC sebenarnya? Ya. Nah, maka pernyataan pertama saja cukup karena kita bisa dapatkan. Dan pernyataan kedua saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah A. Oke. Berikutnya adik-adik, ini soal yang ketiga. Nah, ini soal ketiga ini unik adik-adik sekalian. Ya, uniknya gimana? Ini kita bisa selesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi kakak ajarkan dulu konsep dasarnya. Ya. Nah, konsep dasarnya kalau soal ini dikatakan ada suatu bangun. Ya, pertanyaannya jelas adik-adik, perbandingan DG dan GB. Nah, kalau bicara tentang konsep dasar, adik-adik kita bicara tentang kesebangunan. Maka kita harus temukan mana segitiga yang sebangun. Ya, diketahui datanya adalah panjang sisinya 4. Nah, ini EF-nya 6. Adik-adik ya. Jadi kalau kakak misalkan di sini X, ya berarti di sini menjadi 6 dikurang X. Setuju ya? Karena EF-nya adalah 6. Nah, kemudian AB-nya adalah 9. Oke. Nah, tentunya kita bisa dapat dengan konsep dasar seperti ini. Kita coba bandingkan suatu bangun segitiga nih, yaitu BDC. Ya, adik-adik sekalian, BDC itu sebangun dengan BGF. Maka kita bisa buat suatu persamaan dari konsep perbandingan ya. Persamaan pertama boleh kita buat X dibanding dengan 4 ya, karena ada suatu segitiga yang sebangun. X dibanding 4 tentunya sama dengan BG dibanding dengan BD keseluruhannya. Oke, itu persamaan pertama adik-adik. Persamaan kedua, kita coba perhatikan segitiga ABD. Dia akan sebangun dengan DEG. Maka kita buat perbandingannya 6 dikurang X sebanding, atau kita katakan di sini 6 dikurang X dibanding 9 ya. Itu akan sama dengan DG ya, DG dibanding dengan BD. Nah, bisa dibayangkan bahwa ini masih ada kelanjutannya. Kita otak-atik, masih panjang ceritanya. Namun untuk mempersingkat video, kita selesaikan konsepnya, bukan konsep dasar tetapi konsep the king-nya. Konsep the king sangat adik-adik butuhkan untuk menjawab soal-soal UTBK. Kenapa? Karena waktunya sangat singkat. Dengan konsep the king ini, adik-adik tidak lebih 5 detik adik-adik bisa selesaikan soalnya. Konsep the king kita seperti apa adik-adik? Kita lihat ya. Nah, jadi kalau ditanya soal, tentukanlah perbandingan DG dibanding dengan GB, adik-adik cukup ya. Selesaikan dengan B kurang A per C kurang B. Yang menjadi pertanyaan, apa sih B, A, dan C? Ingat adik-adik, DC ini kita katakan A ya. EF kita katakan B, AB kita katakan C. Dan kita lihat data yang diketahui, DC-nya berapa adik-adik? 4 ya. Kemudian EF-nya itu tadi berapa? 6. Kemudian AB-nya adalah 9. Udah sangat jelas. Maka jawabannya adik-adik tinggal kurangkan aja. DG dibanding GB tinggal kurangin aja. 6 dikurang 4 dibagi dengan 9 dikurang 6. Selesai adik-adik. Hitungan detik. Oke? Nah, jadi adik-adik sekalian, itu variasi soal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal UTBK ya, dengan variasi ini. Dan itu juga berlaku untuk kalau ditarik dari C ke A ya, sama saja adik-adik ya. Nah, sesuaikan dengan variasi soalnya. Yang berikutnya adik-adik, ini pilihannya adalah D. Kita lihat variasi berikutnya. Dari angka 1, 2, 3 dan 4 akan disusun bilangan yang terdiri atas 7 angka. Ups, ini masih 4 angka. Kalau membentuk 7 angka, nah ternyata dia katakan 1, 2, dan 3 boleh muncul 2 kali. Oke, berarti angka-angka yang boleh kita susun itu adalah ya seperti ini. Karena 1, 2, dan 3 boleh muncul 2 kali ya. Nah, untuk mendapatkan banyak bilangan yang bisa dibentuk, adik-adik kita gunakanlah konsep faktorial ya, permutasi unsur sama. Nah, untuk n sama dengan banyak bilangan yang bisa dibentuk ya, adik-adik, ini ada berapa bilangan? 7. Ya, maka kita katakan 7 faktorial. Ternyata ada unsur-unsur yang sama. 1 ada 2 kali, maka kita buat dibagi dengan 2 faktorial. Lalu angka 2 juga 2
angka 3 juga 2, makanya kita buat 2 faktorial ya. Kalau tadi angka 3-nya ada 4, maka kita buat 4 faktorial. Jadi seberapa banyak angka yang sama, seperti itulah kita bagikan ya. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, lalu kita bagi dengan, ini sebenarnya 2 faktorial 2 kali 1 ya adik-adik, maka hasilnya kakak buatkan 2, sehingga kita kalkulasikan jawabannya 630 ya, C ya. Nah, kita lihat variasi berikutnya adik-adik sekalian. Nah, ini ya, kalau untuk menyelesaikan soal ini ya, gimana cara kita yang pasti adik-adik sekalian, ini katanya persegi ya, ini persegi. Kemudian di dalamnya ada suatu lingkaran ya yang menyinggung sisi-sisi perseginya. Kesimpulannya apa? Diameter dari persegi sisi dari persegi itu merupakan diameter dari lingkaran. Nah, ini dia. Nah, maka tentunya adik-adik sekalian, kalau kita kurangkan luas persegi dengan luas lingkaran, apa yang terjadi? Kita akan dapatkan sisi ini di sini, lalu ini juga, ya. Tetapi yang ditanya soal itu hanya setengahnya saja. Ya, maka jawabannya tinggal kita buatkan. Luas arsiran adalah setengah dari luas persegi, kita kurangkan dengan luas lingkaran ya. Nah, hubungan persegi dan lingkaran bahwa diameter dari lingkaran adalah sisi persegi. Maka kita tuliskan adik-adik, persegi kita misalkan panjang sisinya D, maka rumusnya adalah setengah D kuadrat, karena sisi dikali sisi ya menentukan luas persegi. Luas lingkaran, ya kalau bervariabel D, biasanya kita selesaikan dengan R ya, maka VR kuadrat itu luas lingkaran, tetapi kalau variabel D, seperempat VD kuadrat ya. Maka adik-adik tinggal gantikan berapa D-nya, 24 kali 24, itu 576 ya. 576 dibagi 2 atau dikali setengah ini, maka hasilnya 288 ya, dikurangkan dengan 72V. Maka jawabannya adalah C. Oke, adik-adik sekalian tetap semangat untuk latih soal, variasi-variasi soal TPS. Kakak yakin adik-adik akan terus berjuang untuk menggapai jurusan atau PTN yang menjadi idaman adik-adik. Ya, sampai ketemu di video berikutnya adik-adik.